Halo kawan-kawan, teman-teman YouTube, bagaimana kabar Anda hari ini? Doa terbaik dari saya buat teman-teman semuanya ya. Oke kawan-kawan, jumpa lagi kita dengan saya di Rayudi Channel. Oke kawan-kawan, jadi di kesempatan kali ini saya kembali ingin menjumpai teman-teman ya, dengan memberikan konten terbaru saya teman-teman ya. Bagaimana caranya kita mau menyambung relay untuk dinamo starter mobil. Nah kawan-kawan, perlu teman-teman ketahui ya, terkadang di mobil-mobil tua itu ya, seperti Kijang Super, Grand Extra, atau Carry, atau SS dan lain-lain ya, yang notabene mobil itu tahun 2000 ke bawah ya. Nah terkadang kita harus menggunakan relay untuk membantu dinamo starter, supaya pada saat starter, dinamo starter itu akan bekerja normal ya teman-teman. Nah mungkin teman-teman bertanya ya, kenapa sih harus pasang relay di dinamo starter? Memang apa sih tugas relay itu? Nah kawan-kawan, jadi relay itu kalau kita ambil persamaannya ya, teman-teman tahu di rumah kan ada namanya stabilizer untuk AC 220. Nah kurang lebih sama tuh. Jadi kalau ada voltase turun tidak sampai di 220 volt, maka elektronik kita pun akan terjadi kerusakan atau lemah, karena tidak mencapai kapasitas yang telah ditentukan oleh pabrik. Itu sebabnya harus dipasangin stabilizer. Ketika dipasang stabilizer, sekalipun voltase itu turun, maka elektronik kita tetap akan stabil di 220. Nah relay kurang lebih sama cara kerjanya. Jadi dia semacam untuk memberikan kestabilan ya. Jadi kalau dinamo starter itu butuh arus listrik 12 volt, maka saat kita men-starter, terkadang karena terjadi korosi pada kabel dan lain-lain, maka akan terjadi kekurangan daya. Itu sebabnya kita perlu memasang relay. Jadi gambaran sederhananya begitu aja. Nah buat teman-teman yang mungkin masih belajar atau pemula, boleh simak video ini ya, dengan harapan saya selalu setiap konten yang saya upload dapat memberi manfaat buat semuanya. Baik kawan-kawan, sebelum lanjut, jangan lupa yang belum subscribe ke channel ini, silahkan subscribe ya kawan-kawan ya. Dan buat teman-teman juga boleh share sebanyak-banyaknya kepada saudara atau teman-teman yang lain yang mungkin membutuhkan solusi pada kendaraannya. Dan terima kasih saya juga untuk teman-teman saya yang sudah subscribe ke channel ini ya. Doa terbaik dari saya buat kalian semua, kalian luar biasa. Semoga diberkati dalam segala pekerjaan tangannya. Oke kawan-kawan, kita akan mulai saja membuat wiring diagram atau membuat skema bagaimana cara kita memasang relay pada dinamo starter mobil. Ini berlaku untuk mobil apa saja ya kawan-kawan ya sebetulnya ya, yang notabene sudah termasuk kategori mobil sudah pemakaian lebih dari di atas 5 tahun bahkan sampai 10 tahun ya. Jadi terkadang dinamo starter itu tidak rusak, hanya kita perlu membantu dengan relay supaya starter langsung tokcer. Oke kawan-kawan, kita mulai aja ya. Like, komen, subscribe. Seperti biasa kita akan menggambar. Saya akan bikin ini sesederhana mungkin supaya teman-teman bisa betul-betul memahami ya. Walaupun ini sederhana, tapi teman-teman gunakan imajinasi dan boleh menggambar juga di rumah bagaimana cara kita membuatnya. Oke teman-teman, saya akan langsung membuat ya. Jadi di sini ada seperti biasa, pusat dari listrikan mobil itu ada di aki. Kita akan bikin aki di sini ya. Ada min, ada plus. Oke, min dan plus. Jadi ini aki ya. Aki entah itu 12 volt atau itu 6 volt, bebas sama aja, atau mungkin 24 volt. Oke teman-teman ya. Jadi di sini kita pakai ini aja sebagai contoh 12 volt ya. Nah kawan-kawan, setelah aki di sini ada namanya kunci kontak. Kita bikin sederhana aja ya. Saya akan bikin yang gampang-gampang aja kawan-kawan ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa mudah untuk memahami ya. Saya akan bikin ini seolah-olah menjadi
apa namanya, kunci kontak. Keluar kabelnya 4 ya teman-teman ya. Oke, keluar kabel 4, 1 2 3 dan 4. Berarti di sini kita tulis kunci kontak. Nah, setelah kunci kontak di sini ada namanya box sikring, atau saya bikin 1 biji aja sebagai contoh ya. Jadi kita anggap sikring di sini 20 ampere. Kemudian kita akan bikin di sini namanya dinamo starter. Ini yang menjadi target kita ya teman-teman ya. Nah, ini yang menjadi target kita. Ini namanya kurang lebih kira-kira dinamo starter. Oke kawan-kawan, jadi saya tulis ini ya, dinamo starter. Kabel ini ada terbagi 2 ya. Ini untuk di sini untuk rotornya, untuk memutarkan ini ya, gigi bendik. Di belakang sini ada angker, ada cool brush ya belakang sini. Nah, yang temennya ini di sini yang kecil itu namanya switch ya. Di sini berarti di switch ini ada kabel utama 1 yang keluar, kemudian ada kabel kecil 1 keluar di sini. Oke kawan-kawan, kita akan coba untuk menyambung kabel-kabel ini. Oke, saya akan ganti spidolnya warna merah ya teman-teman ya. Nah, ini yang kotak hitam ini ya, ini adalah ground sasis mobil atau rangka mobil. Jadi aki min ini kita sambung ke sini. Oke ya, ini menjadi ground. Ini sangat mudah ya teman-teman ya. Tapi saya akan menggambar ini untuk aslinya dulu sebelum kita memasang relay. Nah, teman-teman ingat tadi ya, di sini ada kabel besar yang dijepit menggunakan baut 12. Ini biasanya langsung dari aki plus. Jadi ini setrum langsung masuk ke sini. Jadi ini tanpa pakai sikring, ini langsung ya. Kabel besar. Di sini pun harus dijepit kuat, tidak boleh ada kotor di sini, sebab kalau di sini ada bermasalah, maka di sini tidak akan connect dengan benar ya teman-teman ya. Nah, kemudian dari aki plus ini masuk lagi 1 ke sini, sama aja ini ya, masuk ke kunci kontak. Oke kawan-kawan, jadi kunci kontak ini juga tanpa sikring, langsung masuk ke kunci kontak ya. Nah, ada sisa 3 kabel ya, 1 2 3. Ini pada mobil pada umumnya teman-teman ya. Nah, sekarang bagaimana caranya kita untuk menyambung kabel yang masuk ke jalur dinamo starter sampai dinamo starter ini bisa dioperasikan ya, atau bisa di start. Nah, waktu kunci kontak off, maka listrik semua di sini tidak akan ada, atau tidak ada no listrik di sini ya, tidak ada listrik sama sekali karena kunci kontak sudah posisi off. Nah, ketika kunci kontak diputar sekali, itu akan ketemu namanya ACC. Nah, ACC ini biasa diperuntukkan untuk pemasangan tip mobil ya, atau untuk kebutuhan yang lain seperti mau masang klakson bisa, atau masang lampu-lampu tambahan bisa, sesuai kebutuhan. Kita pingin nyalainnya dengan langsung atau ACC aja putar sekali. Nah, kita ketemu putar yang kedua kali, ini namanya on dinamo, on ini ya, on engine ya, on. Nah, biasanya kalau di sini sudah diputar 2 kali, maka panel itu akan menyala teman-teman ya. Jadi saya kasih contoh gini ya, misalnya ini speedometer ya. Di speedometer ini biasanya ada gambar aki ya kan, plus min. Nah, biasanya gambar aki sama ada namanya gambar semacam gambar oli, juga ada hand rem atau rem tangan, dan ada yang lain-lain. Biasanya pada saat posisi on ini, maka gambar aki, gambar oli ini akan menyala. Karena setrum itu nanti dialirkan lewat box sikring ke indikator dan kemudian masuk ke indikator utama di sini lewat switch dan lain-lain sebagainya. Nah, sekarang yang standar dari pabrik biasanya tidak menggunakan relay, jadi langsung ya. Begitu kunci kotak diputar yang terakhir, berarti ini sudah habis dari on ini ya, on engine, maka dia akan kemudian masuk pada on starter. Jadi ngeper. Ini lepas dia balik, itu sudah namanya on starter. Nah, ini yang kita sambungkan ke switch yang kabel kecil. Nah, oke kawan-kawan ya. Jadi hanya begini aja nih penyambungan kabel dinamo starter sampai bisa di starter.
Jadi kalau ini kabel positif ini yang utama ini kita adu ke sini ke kabel kecil ini, maka ini akan bekerja starter ini. Ya, gigi bendik itu akan maju dan kemudian berputar untuk memutar flywheel dan mesin akan ikut berputar. Tetapi karena kita menggunakan kunci kontak, maka strum positif di sini tetap menghasilkan plus ya. Ini plus sama. Hanya yang ini satu listrik langsung, yang satu lagi ini butuh dari dinamo starter. Nah, bodi dinamo starter ini sudah dapat massa, sudah dapat ground ya, karena ini nyambung ke sini. Oke. Paham ya kawan-kawan ya. Jadi bodinya itu sudah jadi min, maka dia dapat arus min dan juga plus. Nah, sekarang kita masuk pada bagaimana cara memasang relaynya. Nah, yang teman-teman harus lakukan adalah kabel yang langsung dari kunci kontak on starter ini yang masuk ke switch ini diputusin sini. Paham ya? Putus. Jadi ini sudah tidak terkoneksi lagi. Ini sudah terputus ya teman-teman ya. Jadi ini sudah tidak terkoneksi lagi. Nah, sekarang saya bikin di sini gambar relay ya. Saya bikin di sini aja teman-teman ya, gambar relay yang gampang aja. Teman-teman silakan gunakan imajinasi ya dan diperhatikan baik-baik supaya teman-teman bisa paham. Di sini saya akan bikin relay. Nah, biasanya relay itu ada kaki 4, ada kaki 5. Sama saja karena yang dua itu 87 dan 87 itu kaki 5 sama, tengah-tengah 87 juga. Saya bikin begini ya. Relay itu di balik relay itu ada tulisan ya. Angkanya ada di situ ya. Angka 30. Sekali lagi ya, 30. Angka 85. Ada angka 86. Ada angka 87. Nah, ini yang untuk kaki 4. Kalau kaki 5 di sini juga sama, tetap 87. Jadi ini dua sama. Tujuannya sama. Nah, sekarang kabel yang sudah kita putusin dari sini tadi ya. Dari kunci kontak ini berarti kita hubungkan ini yang sudah terputus ini ya. Kita ambil kabel ini, kita masukin dia ke 86. Paham ya? Nah, ini 86. Oke, pakai spidol merah aja. Ya, masuk ke 86. Oke ya. Nah, yang 30 kita akan hubungkan ke aki plus, tapi kita lewat sikring. Paham ya? Jadi sini kawan-kawan ya. Silahkan diperhatikan baik-baik supaya mudah dipahami. Nah, ini ke sikring dulu. Oke, dari sikring ini baru masuk ke aki langsung. Nih, ke sini nih. Nah, karena ini berfungsi sebagai pengaman apabila terjadi sesuatu korslet atau apapun, maka sikring ini akan putus. Nah, paham sampai sini ya. Nah, 85 ini dihubungkan ke ground, sama-sama ini, sama-sama ini dihubungkan ke ground, massa body. Set. Nah, ini jadi ground, sama mereka nih. Ini sudah jadi massa. Nah, 87 ini baru kita sambung ke sini, yang kita putus tadi. Nah, jadi yang dari switch ini yang tadinya langsung dari kunci kontak sekarang sudah lewatin relay. Nah, paham kawan-kawan ya? Jadi hanya begini aja cara penyambungan relay untuk menambah pada dinamo starter. Ingat ya teman-teman ya, relay itu kita perlukan ketika dinamo starter kita mulai agak tidak kuat di starter, karena seiring berjalannya waktu mobil makin bertambah usianya. Mungkin dia agak melemah atau dia mungkin masih normal tapi kabel kena korosi atau berkurang ya plus minnya, maka kita harus bantu menggunakan relay. Nah, teman-teman bisa menggunakan relay yang merek Hella atau Denso yang bagus-bagus aja beli. Kurang lebih harganya itu di sekitaran angka 30 sampai 50 ribu. Itu yang biasa kita pakai. Sudah berikut soket-soketnya udah ada, sikring juga kita beli yang satuan aja, baru kita bisa gabung. Oke teman-teman, jadi sampai sini saya rasa teman-teman sudah paham. Apabila belum paham, mundurin lagi video ini sampai betul-betul paham. Teman-teman silakan tulis di kolom komentar jika ada pertanyaan. Intinya di sini saya berbagi pengalaman saya, bukan pinter-pinteran, tapi kita saling sharing untuk berbagi pengalaman untuk mendatangkan manfaat buat yang lain. Terima kasih banyak telah menonton video ini.
Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Anda ada di Rayudi Channel. Salam sukses selalu. Bye.